Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manur Huda. Saya di sini akan memberikan video review materi yang telah ditugaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis LC MBI yang digunakan untuk ujian tengah semester pada minggu ini. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan yang belum mendapatkannya. Jadi maksudnya ketika seseorang telah masuk ke dalam usia kerja, yaitu antara 25 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan, ia belum mendapatkan pekerjaannya, tak terkecuali dia masih sekolah atau mahasiswa, tetapi tetap dikatakan pengangguran. Macam-macam pengangguran. Pengangguran terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu adalah pengangguran terbuka. Artinya ia secara nyata tidak mempunyai pekerjaan walaupun sudah masuk dalam angkatan kerja. Yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi. Maksudnya adalah orang yang bekerja tapi ia bekerja tidak dengan jam kerja penuh. Yang hakikatnya jam kerja 8 jam tapi ia bekerja hanya 4 atau 6 jam saja. Jadi maksudnya bekerja tapi tidak optimal. Yang selanjutnya yaitu pengangguran musiman. Artinya yaitu orang yang bekerja tapi hanya pada musim-musim tertentu. Yang keempat yaitu pengangguran setengah menganggur. Artinya hampir sama dengan yang nomor 2 atau pengangguran tersembunyi. Hanya saja di sini ia pengangguran yang benar-benar setengah menganggur. Maksudnya seperti yang mengambil waktu jam kerja yang memang setengah dari jam kerja atau kurang dari setengah jam kerjanya. Dan selanjutnya itu jenis pengangguran. Jenis pengangguran terdiri dari 4. Yang pertama yaitu pengangguran fiksional. Fiksional yaitu orang yang sebenarnya ia sudah bekerja, tapi ia berhenti atau resign dari pekerjaannya. Misal karena tidak cocok dengan pekerjaannya, atau upahnya terlalu sedikit, atau juga tidak sesuai dengan lingkungan pekerjaannya. Yang kedua yaitu pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh siklus ekonomi. Misalnya seperti orang yang di PHK karena siklus ekonomi yang menurun dan mengharuskan perusahaan untuk mengurangi tenaga kerjanya. Yang selanjutnya yaitu pengangguran terstruktural, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan ekonomi pada kurun waktu panjang. Contohnya seperti mekanik mobil lama yang tergerus oleh perkembangan teknologi dan menyebabkan bengkel tersebut gulung tikar. Yang keempat, yang terakhir adalah pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi. Contohnya seperti seorang seniman pelukis yang digantikan dengan perkembangan teknologi seperti dalam laptop yang disebutkan untuk Corel atau segala macamnya, aplikasi segala macam, atau juga mesin rumput yang menggantikan orang atau tukang kebun, atau juga mesin-mesin pabrik yang bisa menggantikan banyak orang hanya dengan satu mesin saja. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran. Di dalam cara mengatasi pengangguran ada 7 macam. Yang pertama yaitu menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan kerja seperti di IG atau di WhatsApp atau segala macam media sosial. Yang ketiga yaitu memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketujuh yaitu transmigrasi. Pengangguran dalam ekonomi Islam. Pengangguran dalam ekonomi Islam dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu pengangguran jabariyah atau terpaksa, pengangguran yang terpaksa. Yaitu pengangguran atau orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan tapi tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Yang kedua yaitu pengangguran khiyariyah atau pengangguran pilihan, yaitu pengangguran atau orang yang tidak bekerja tetapi memiliki peluang atau mampu untuk bekerja dan memilih untuk tidak bekerja karena faktor malas atau lain sebagainya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi di dalam bab ini yaitu untuk mengetahui bagaimana cara pemerintah mengatur fiskal dalam perpajakan, subsidi, dan lain-lain yang nantinya berguna untuk mensejahterakan rakyatnya. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapat dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti pengurangan tingkat pengangguran dan
mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal di sini ada 5 macam. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, yang kedua mencegah pengangguran, yang ketiga yaitu stabilitas harga, yang keempat mendorong laju investasi, yang kelima yaitu mewujudkan keadilan sosial. Jenis kebijakan fiskal. Jenis kebijakan fiskal di sini ada 2 macam. Yang pertama yaitu fiskal ekspansi, yaitu peningkatan belanja pemerintah dan penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan pemerintah agregat dalam perekonomian. Yang kedua yaitu fiskal kontraksional. Fiskal kontraksional yaitu kebijakan digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi, seperti ketika inflasi tumbuh terlalu cepat, seperti meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran. Selanjutnya yaitu fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal di sini ada 2 macam. Yang pertama yaitu mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM. Yang kedua yaitu mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga alokasi. Yang keempat distribusi. Yang kelima stabilisasi. Yang keenam pembangunan. Fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Di sini ada 4 macam. Yang pertama yaitu memelihara terhadap hukum, keadilan dan pertahanan. Yang kedua yaitu perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga yaitu manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat intervensi ekonomi dalam pemerintah jika diperlukan. Untuk yang terakhir yaitu inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Definisi inflasi. Yang dimaksud inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Macam-macam inflasi di sini ada 3 macam. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat laju inflasi, yang kedua berdasarkan penyebab dari inflasi, yang ketiga yaitu berdasarkan asal dari inflasi. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Untuk berdasarkan sifatnya di sini ada 3 macam. Yang pertama yaitu inflasi merayap atau creeping inflation, atau meningkatnya harga barang di bawah 110% setahun. Yang kedua yaitu inflasi menengah atau galloping inflation, atau meningkatnya harga barang di antara 10% sampai 30% setahunnya. Untuk yang ketiga yaitu inflasi tinggi atau hyperinflation, atau meningkatnya harga barang di atas 100% setahunnya. Yang selanjutnya itu berdasarkan penyebab dari inflasi. Di dalam penyebab dari inflasi di sini yaitu yang pertama demand inflation atau inflasi permintaan. Maksudnya yaitu inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang yang terlalu tinggi. Yang selanjutnya yang kedua adalah inflasi penawaran atau cost inflation. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi yang berkurang atau berkurangnya penawaran agregatif. Yang selanjutnya itu berdasarkan asal dan inflasi. Di dalam berdasarkan asal dan inflasi ini ada 2 macam. Yang pertama yaitu inflasi yang berdasarkan dari dalam negeri atau domestic inflation. Ini terjadi bila dalam suatu negara permintaan pada suatu barang itu naik dan sedangkan persediaannya itu sedikit, maka akhirnya harga naik akan terjadi inflasi. Yang kedua yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Ini terjadi bila dalam suatu negara melakukan impor barang dari luar negeri yang di dalam negara yang diimpor tersebut mengalami suatu gejolak atau mengalami inflasi, kenaikan harga, maka harga barang yang diimpor menjadi tinggi dan terjadilah inflasi di negara sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam dibagi menjadi 2, yaitu natural inflation atau inflasi natural, yang kedua yaitu human error inflation. Selanjutnya itu dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Di dalam dampak inflasi perspektif ekonomi Islam dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang. Yang kedua yaitu melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Yang ketiga meningkatkan kecenderungan berbelanja. Yang keempat adalah mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, atau emas, dan mata uang asing, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Mungkin cukup itu saja materi review yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.